Pemirsa, Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan pada periode 2019 hingga 2022. Pengusutan kasus ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau Suprindik yang dikeluarkan Kejagung pada 20 Mei 2025. Dalam penyidikan awal, pemirsa, jaksa menduga adanya pengubahan hasil kajian yang menyebabkan pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama dalam program digitalisasi pendidikan, menggantikan sistem operasi Windows. Sebelumnya, Kejaksaan telah memeriksa Andre Sulistyo yang merupakan mantan Direktur PT Gojek, serta Melisa Siska Juminto, Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok e-commerce Indonesia. Tim penyidik juga sempat menggeledah kantor GoTo di kawasan Melawai, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. GoTo merupakan hasil merger Gojek dan Tokopedia pada 2021 dengan Nadiem Makarim sebagai salah satu pendiri Gojek. Langsung saja kita mengarah ke Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, pemirsa, bersama dengan Haidar Fasyal di sana. Selamat malam, Fasyal, silakan. Baik, Fasyal. Ya baik, Tiara dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa hari ini Kejaksaan Agung kembali memanggil Nadiem Makarim riset terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbudristek pada Dan pemirsa, ini kami hadirkan secara langsung bahwa Nadiem Makarim telah keluar dari Kejaksaan Agung dan kita simak bersama pemirsa keterangan dari Nadiem Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Nadiem Makarim, di mana kalau kami dapat informasikan, ini Nadiem Makarim tiba pertama kali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan keluar dari Kejaksaan Agung sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Artinya Kejaksaan Agung telah memeriksa Nadiem Makarim selama 9 jam lamanya, pemirsa. Dan memang kami dapat informasikan bahwa tadi Nadiem Makarim ini merupakan pemeriksaan keduanya, di mana pemeriksaan pertama ini kita ketahui terjadi pada tanggal 23 Juni 2025 lalu dan berlangsung selama 12 jam. Kalau pemeriksaan hari ini, Tiara dan juga pemirsa, memang fokusnya adalah untuk mengkonfirmasi terkait dengan data dan juga bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung, termasuk juga dokumen fisik dan juga elektronik yang telah disita. Di mana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 8 Juli kemarin, pihak penyidik Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor dari GoTo yang merupakan perusahaan merger antara Gojek dan juga Tokopedia, yang merupakan di sana salah satu pendirinya adalah Nadiem Makarim. Selain itu juga telah dilakukan penggeledahan di
apartemen mantan staf khusus Nadiem, yakni adalah Juristan dan juga Fiona Handayani, dan juga rumah konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Tadi Nadiem Makarim sudah keluar pemirsa dan tidak banyak berkomentar, hanya mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan ia mengatakan ingin melanjutkan aktivitasnya untuk kemudian kembali ke kediamannya. Saat ini juga tadi kami dapat informasikan, selain itu memang pemirsa tadi kami melihat ada sosok dari Indra Sihombing, yang mana ini merupakan kuasa hukum dari Arif, maksud kami dari Ibrahim Arif, yang merupakan seorang konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi, manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek, yang juga pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, hari ini tadi informasi yang kami peroleh dari kuasa hukumnya, Ibrahim Arif dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung. Mengapa dijemput paksa? Karena memang sebetulnya hari ini Ibrahim Arif juga diminta untuk dilakukan pemeriksaan, akan tetapi ia secara resmi izin sakit karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan disampaikan oleh kuasa hukumnya. Akan tetapi kehadiran dari Ibrahim Arif sepertinya sangat dinantikan oleh Kejaksaan Agung, sehingga Kejaksaan Agung tetap menjemput paksa Ibrahim Arif untuk datang ke Kejaksaan Agung sini secara langsung. Dan hingga sampai saat ini tadi disampaikan kuasa hukum juga masih belum bisa Tiara dan juga pemirsa, apakah artinya dalam pemeriksaan ini terjadi konfrontasi keterangan antara Nadiem Makarim dan juga Ibrahim Arif? Itu yang nantinya tentu kami nantikan pernyataan langsung dari oleh pihak Kejaksaan Agung. Tapi kalau tadi kami lihat Nadiem Makarim sudah keluar, tapi untuk Ibrahim Arif ini masih terus dilakukan pemeriksaan di dalam. Kami akan tunggu terus Tiara dan juga pemirsa keluarnya Ibrahim Arif dan juga tentunya pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung. Untuk sementara demikian, mungkin Tiara kami kembalikan ke studio. Faisal, untuk Ibrahim Arif sendiri sudah berapa lama ia menjalani pemeriksaan, Faisal? Faisal? Ya, Faisal? Bisa mendengar kami, Faisal? Ya. Ya, Faisal, kami Silakan, ingin mengetahui bagi Ibrahim Arif yang saat ini tengah diperiksa oleh Kejagung ini sudah berapa lama ia menjalani pemeriksaan oleh penyidik? Oke, baik. Tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yang adalah Indra Sihombing, dan dikatakan memang ia dijemput paksa sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, artinya setengah 2. Artinya kalau saat ini masih diperiksa sudah hampir 4 atau 5 jam dirinya diperiksa di Kejaksaan Agung. Dan hingga sampai saat ini juga kuasa hukumnya katanya belum dapat menemui dari pihak dari sosok Ibrahim Arif. Dan ini juga yang disesalkan oleh kuasa hukumnya, tadi menyampaikan bahwa bahkan kuasa hukumnya tidak diberitahu oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung Ibrahim Arif itu sendiri, yang saat itu sangat syok karena sang suami tetap dijemput paksa, padahal saat itu kondisinya dikatakan sedang tidak dalam kondisi yang prima. Tentu kita nantikan pemirsa, karena hingga sampai saat ini Ibrahim Arif belum juga keluar. Dan juga untuk terkait dengan dugaan kasus korupsi ini, kami dapat informasikan Ibrahim Arif ini merupakan konsultan di Kemendikbudristek. Dan memang untuk secara keseluruhan kasusnya, Kejaksaan Agung total sudah memeriksa 40-an orang saksi, namun memang hingga sampai saat ini belum juga menetapkan satupun tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbudristek tahun 2019 hingga tahun 2022. Kita nantikan apakah malam ini Kejaksaan Agung akan menetapkan tersangka. Tidak bisa kami jawab karena kami masih terus menunggu pernyataan langsung dari Kejaksaan Agung. Sebenarnya demikian, Windy.